Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan sore ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Sore ini saya ingin sekali berbagi terkait dengan sebuah pengalaman yang luar biasa, yaitu tentang kekuatan ikhlas. Jadi ceritanya di hari itu pagi, jam kantor belum mulai, tapi saya sudah berada di kantor. Dan ketika saya baru buka laptop, ada messenger yang masuk waktu itu. Pesan yang masuk melalui messenger yang kemudian ngechat saya. Pak, saya mau curhat. Saya memanggil dia Bunda karena beliau pernah satu kantor dengan saya, jadi kami kenal cukup baik dan cukup lama. Ketika itu saya pindah ke tempat yang baru, beliau masih di tempat yang sama, dan kemudian beliau bercerita perihal anaknya. Oke, cahayanya kurang bagus. Saya lanjutkan dan saya ulang bahwa dalam kesempatan sore yang indah ini, saya ingin berbagi sebuah cerita nyata tentang seorang ibu yang ketakutan ketika itu karena anaknya didiagnosa mengalami kebocoran jantung. Jadi di pagi itu saya baru saja membuka laptop, kemudian ada pesan masuk di messenger waktu itu dan mengatakan, Pak, saya pengen curhat. Saya kemudian membalas, ada apa Bun? Karena kami sebelumnya pernah satu kantor dan cukup lama bersosialisasi di kantor sehingga kami cukup akrab. Iya, katanya, anak saya sekarang lagi di rumah sakit dan saya tidak masuk kantor karena harus menunggu anak saya. Hari ini, kata si ibu tadi, didiagnosa oleh dokternya. Tiba-tiba didiagnosa karang, tangannya dan banyak peralatan medis yang harus dikenakan oleh anak saya. Saya harus bagaimana sambil kemudian saya bilang, saya tidak tahu Bun apa yang harus Bunda lakukan. Saya dari posisi yang berbeda dari Bunda, saya hanya bisa mengatakan bahwa Bunda harus bersabar dengan kondisi anak saya. Iya, kata si ibu, saya berusaha untuk sabar. Tapi sesuatu yang bisa saya lakukan terkait dengan sakitnya anak saya, kata si ibu. Tidak ada pun. Saya bilang tidak ada yang perlu Bunda lakukan kecuali tadi, sabar dan ikhlas. Si ibu kemudian menguntai sedemikian banyak chat ke saya karena tidak puas dengan jawaban saya yang mengatakan bahwa ketika dihadapkan pada posisi seperti itu, ketika dihadapkan posisi yang sudah tidak ada jalan sepertinya, saya hanya memberikan sabar dan ikhlas.
Akhirnya saya coba menyelami perasaan si ibu. Baik bun, sekarang bunda ambil air wudhu, kemudian bunda sholat duha. Lalu laksanakan dulu, saya bilang. Bunda sekarang ambil wudhu dan sholat duha. Nanti setelah sholat duha, bunda duduk dan tidak perlu berdoa yang panjang dan lebar. Bunda hanya cukup untuk membayangkan wajah anak bunda, kondisi anak bunda dalam keadaan sehat walafiat, tidak seperti yang bunda lihat di kenyataannya bahwa anak bunda sedang dirawat. Bayangkan Nanda dalam keadaan sehat, dalam keadaan riang, dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Lalu si ibu itu masih mengejar. Sudah, cukup itu saja, lakukan dulu. Akhirnya beberapa saat si ibu tidak chat saya, sehingga jam 1 atau 2 jam kemudian si ibu chat lagi ke saya. Saya sudah duha pak. Apa yang ibu rasakan? Agak tenang. Saya kemudian melanjutkan, bun, dalam kondisi seperti ini, yang bisa bunda lakukan tadi saya sudah sampaikan, sabar dan ikhlas. Kemudian selanjutnya, setelah bunda tadi berusaha untuk sabar, syukuri, saya bilang. Kok bersyukur pak, anak saya kan sedang sakit, jantungnya didiagnosa bocor dan belum tahu apa yang harus dilakukan. Dokter masih perlu banyak waktu untuk menentukan tindakan apa. Ya sudah, begini saya jelaskan. Saya bilang, bunda, kenapa saya katakan harus bersyukur? Syukuri bahwa jauh sebelum Nanda sakit, saya bilang, bunda sudah diberi kepercayaan, diberi amanah oleh Allah untuk mengandung putra bunda. Lalu kemudian bunda juga diberi kesempatan untuk berjihad ketika melahirkan si anak bunda ini. Bunda berjuang mati-matian. Bunda berjihad antara hidup dan mati untuk melahirkan Nanda sampai sekarang. Lalu pak, iya, kemudian sebelum sakit, dari lahir sampai sebelum sakit pun, bunda diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyayangi putra bunda dengan yang lagi lucu-lucunya. Bunda memberikannya ASI, bunda menidurkannya, menimangnya, dan lain sebagainya. Itu adalah momen-momen yang harus bunda syukuri, bahwa bunda diberikan kesempatan dari mulai mengandung, melahirkan, sampai kemudian bunda diberi kesempatan untuk mengasuh dan merawat putra bunda. Lalu saya bilang, kalau sekarang putra bunda, anak bunda sedang didiagnosa bocor jantungnya oleh dokter. Sekarang saya bertanya kepada bunda, yang buat jantung itu Allah apa dokter? Saya bilang, ya Allah pak. Baik, setuju ya, saya bilang, bahwa yang buat jantung itu adalah Allah. Nah, kalau kemudian yang mengatakan bahwa jantung putra bunda ini bocor, dokter atau yang membuatnya? Saya bilang, dokter pak. Apakah dokter kemudian bisa menggaransi bahwa diagnosanya benar? Ya belum tentu juga. Apakah kemudian dokter bisa memvonis sesuatu? Ya tidak pak. Lalu saya bilang, kalau yang tadi mendiagnosa, dokter tadi mendiagnosa anak bunda sakit, anak bunda kemudian jantungnya bocor, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kemampuan untuk memastikan penyakitnya, kenapa kemudian kita harus bergantung pada pendapat dokter tadi? Lalu pak, saya bilang, yakinkan bahwa kalau Allah yang membuat jantung, pasti Allah tahu apa yang terbaik bagi jantung itu. Bunda minta ke Allah, ya Allah, tadi setelah bersyukur, saya bersyukur
bahwa saya sudah diamanahi anak saya mulai dari mengandung, melahirkan, sampai merawat, dan sekarang kondisinya dalam keadaan sakit. Saya pasrahkan kepadamu ya Allah, bahwa Engkau yang membuat jantung anak saya. Kemudian saya berserah kepadamu. Saya yakin bahwa Engkau bisa melakukan apapun terhadap jantung anak saya, terlepas dari apapun diagnosa dokter. Terserah Bunda redaksinya seperti apa. Yang jelas Bunda harus mengembalikan kesehatan jantung anak Bunda pada yang membuat jantung itu, bukan bergantung pada dokter. Si ibu itu tidak langsung menjawab. Akhirnya saya telepon. Gimana Bun? Iya, saya tadi sedang merenungi apa yang Bapak sampaikan, katanya. Iya Pak, saya mengerti. Tadi saya nangis, saya mengadukan kondisi anak saya kepada Allah. Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, saya sudah serahkan. Kondisi apapun yang akan terjadi dengan anak saya sudah bersyukur kepada Allah. Dan saya memasrahkan segala apa yang mungkin terjadi dengan anak saya. Benar Bun, jangankan orang sakit, orang sehat pun kemungkinannya kalau tidak sembuh ya meninggal. Dan sekarang ketika Bunda sudah memasrahkan segalanya, Bunda sudah memiliki kredit. Baik Pak, saya akan coba berusaha untuk terus bisa sabar, bisa ikhlas, dan bersyukur terhadap kondisi anak saya. Kemudian di hari berikutnya, beliau chat lagi, sekarang via telepon. Pak, minta doanya. Nanti tanggal berapa? 6 November kalau nggak salah. Anak saya akan dioperasi jantungnya. Karena tidak ada pilihan lain kecuali harus operasi jantungnya. Ya sudah, ya apa-apa. Kan Ibu sudah pasrahkan semua kan kepada Allah. Saya sudah pasrahkan. Ya artinya hasilnya nanti terlepas dari apapun hasil operasinya, tidak akan berpengaruh apapun. Karena Bunda sudah memasrahkan kepada yang memiliki jantung itu. Ya Pak, nanti minta doanya. Tepat di hari operasi itu, jam 11 malam dia kembali ngechat saya. Atau telepon ya, saya lupa. Kayaknya telepon jam 11 malam itu telepon, Pak, anak saya sudah masuk ruangan operasi. Kami sekarang sekeluarga sedang menunggu operasi itu. Ya udah, Bunda wudhu aja sambil terus bersyukur. Gak usah melakukan apa-apa. Tenangkan hati Bunda, insya Allah operasinya lancar. Iya. Kemudian paginya jam 9, jam 8 atau jam 9, si ibu itu mengabari, Alhamdulillah katanya operasinya lancar Pak. Sekarang adik sudah masuk ruangan perawatan. Gimana Bun? Ada sesuatu yang masih Bunda khawatirkan? Sekarang tidak terlalu khawatir Pak. Dan Alhamdulillah katanya, anak saya kondisinya pasca operasi ini baik. Ya sudah, akhirnya setelah perawatan di rumah sakit itu, berapa lama saya lupa di rumah sakit itu, akhirnya diperbolehkan pulang. Nanti berobat jalan saja. Dan kondisinya terus membaik, dan selama periode itu kami sering chat, kami sering telepon untuk saling berbagi, menguatkan si ibu itu. Dan setelah 3 bulan berobat jalan bolak-balik ke rumah sakit untuk memastikan kondisi jantung anak si ibu itu pasca operasi, si ibu itu tiba-tiba telepon saya. Pak, kok aneh ya? Aneh kenapa? Saya bilang. Saya pikir ada sesuatu yang membuat si Bunda itu takut lagi. Ternyata tidak. Aneh Pak. Anak saya jantungnya tiba-tiba normal. Dokternya bingung katanya. Dokternya bingung kenapa kemudian dari jantung yang didiagnosa bocor itu, kemudian setelah dioperasi, sekarang anak saya malah jantungnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan anak saya itu dipromosikan oleh dokter itu untuk ikut bayi sehat Pak. Kan aneh katanya. Dari jantung bocor kok jadi
peserta lomba bayi sehat. Peserta lomba bayi sehat. Karena memang setelah operasi itu katanya pertumbuhan badannya bagus dan sehat, seperti tidak pernah mengalami gejala jantung tadi. Dan alhamdulillahnya si bayi yang setelah dioperasi ini memenangi lomba bayi sehat. Si ibu itu cerita lagi, Pak, terima kasih, ternyata ikhlas itu luar biasa. Emang kenapa, Bun? Ya ketika si Ade divonis bocor jantung, saya sudah tidak punya harapan. Saya sudah merasakan kehilangan si Ade. Tapi ketika saya memasrahkannya, justru Ade sekarang sehat. Dan hebatnya lagi, Pak, kata dia, sekarang kehidupan keluarga kami tambah bagus, tambah baik. Dulu sebelum Ade sakit katanya, saya sempat ada sedikit disharmoni dengan ibu si itu, berarti neneknya si bayi tadi, karena ibu saya, kata teman saya tadi, menghendaki saya untuk berhenti bekerja, tapi saya masih ingin berkarir. Dari sejak itulah kemudian hubungan kami agak renggang, tapi gara-gara si Ade sakit ini, saya dengan ibu katanya akrab banget, kami sering berbagi. Ibu juga sekarang lebih sayang ke saya, ke cucunya juga. Hubungan dengan suami juga sekarang suami lebih perhatian ke anak-anaknya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ternyata ikhlas itu luar biasa, kata saya. Saya baru tahu betapa hebatnya ikhlas. Kata. Saya bersyukur. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang Bunda alami ini menjadi inspirasi bagi setiap kita, khususnya bagi saya. Kenapa saya bilang? Karena saya ketika saya mengatakan bahwa Bunda harus ikhlas, Bunda harus sabar, Bunda harus bersyukur. Posisi saya berbeda dengan Bunda. Jadi sekarang posisinya kebalik. Bunda sudah tahu makna ikhlas, Bunda sudah tahu arti ikhlas, Bunda sudah merasakan bagaimana hebatnya ikhlas itu. Saya masih sebatas teori. Saya tahu teorinya sabar itu akan seperti apa. Saya ngerti bahwa orang syukur itu akan seperti apa. Saya tahu ikhlas itu akan ujungnya kemana. Tapi Bunda sudah merasakan semuanya. Itu yang harus Bunda syukuri. Itu yang harus Bunda pertahankan, bahwa sabar, syukur, ikhlas adalah piranti yang tidak boleh lepas dari kita. Iya, Pak. Terima kasih. Sampai sekarang kami masih berkawan dengan si ibu. Dan kebetulan saya pindah lagi, kantor kami berdekatan, jadi kami sering ngobrol. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana keikhlasan merubah sesuatu yang hampir muskil, sesuatu yang hampir mustahil terjadi, dari anak yang jantungnya didiagnosa bocor sampai dengan jadi bayi sehat. Sampai sekarang anaknya sudah masuk mondok dan sudah hafal berapa juz. Luar biasa. Itulah ikhlas, itulah sabar, itulah syukur. Dan si ibu itu sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengerti, memahami, dan mengalami makna syukur, makna sabar, makna ikhlas. Tuh, kemudian masih terkait dengan syukur tadi, masih terkait dengan sabar tadi, masih terkait dengan ikhlas tadi, ada teman si ibu juga, teman sekantor saya juga, yang mengadukan hal yang mirip dengan kejadian apa yang menimpa si ibu. Jadi si ibu ini, teman saya yang satunya lagi telepon, sambil nangis, Pak, saya lagi bingung, katanya. Kenapa bingung? Anak saya, Pak, anak ibu kenapa? Anak saya retina matanya sobek. Kemarin dia lagi main apa dulu yang suka dilempar-lempar itu sama temennya di sekolah, waktu itu kelas 4 SD kan. Tiba-tiba mainannya itu kena
mata dan didiagnosa oleh dokter retinanya sobek. Si ibu itu terus telepon saya sambil nangis, nanti anak saya gimana Pak, anak saya kalau buta gimana, kan masih kecil, kasihan, wah bla 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 bla, banyak panjang lebar. Saya hanya jadi pendengar setia. Setelah si ibu itu berhenti ngomong, Bu, teman kita, saya bilang, pernah mengalami kondisi yang sekarang ibu alami. Sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Iya, saya tahu. Sekarang ibu ngobrol sama si ibu itu. Tanyakan bagaimana ketika dihadapkan pada posisi yang sekarang ibu alami. Kalau saya sekarang ngomong ke ibu, masih sebatas teori. Bang, nyalain lampu luar Kak. Saya ulang, kalau saya sampaikan ke ibu sekarang, apa yang harus ibu lakukan dengan kondisi anak ibu, maka mungkin saya tidak akan sepasih ibu yang sudah mengalami. Ibu ngobrol dengan, kebetulan satu divisi. Ibu ngobrol bagaimana caranya menghadapi situasi yang demikian mengguncang itu. Iya Pak, coba saya ngobrol. Akhirnya entah saya obrolnya nggak tahu antara dua ibu itu. Yang jelas setelah itu dia telepon, Pak minta doanya, anak saya mau dioperasi matanya. Tapi saya masih takut Pak, bagaimana nanti kalau buta. Ya sudah, ibu kan sudah tahu. Kemarin si anak ibu itu jantungnya bocor, dan dengan ikhlas, dengan sabar, dengan syukur Allah memberikan kesempatan yang lebih kepada si anak untuk bisa tumbuh sehat tanpa ada gangguan jantung. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan anak ibu pun matanya tidak terjadi sesuatu yang buruk. Insya Allah mata anak ibu baik-baik saja. Ibu tetap yakin, tetap sabar, tetap bersyukur. Iya Pak, minta doanya Pak, minta doanya terus saja. Iya, kita doa bareng-bareng ya Bu. Setelah itu, setelah pasca operasi, si ibu nelpon lagi, Pak operasinya sudah selesai dan anak saya sekarang lagi dirawat. Matanya masih ditutup perban, saya sedih Pak melihat anak saya matanya seperti itu. Ya mudah-mudahan Bu, nanti setelah perbannya dibuka, mata anak ibu baik-baik saja. Dan beberapa waktu kemudian, si ibu tuh telepon lagi. Alhamdulillah Pak, mata anak saya baik-baik saja. Dan tidak mengalami gangguan akibat lukanya kemarin. Dan lagi si ibu menyatakan, ya Pak, ternyata ikhlas itu luar biasa. Syukur itu luar biasa. Jadi dari pengalaman dua orang teman saya, dua orang ibu yang sedemikian khawatir dengan anak-anaknya, itu memberikan pelajaran yang sangat berharga. Memberikan pelajaran yang sangat powerful. Untuk kita tapakuri, untuk kita teladani bahwa ikhlas itu bukan pasif. Sabar itu bukan diam. Ikhlas, sabar, dan syukur itu adalah silent energi. Energi yang tidak terlihat tapi powernya luar biasa. Dengan ikhlas itu sebenarnya kita sedang mengakses inti energi yang ada pada diri kita. Seperti kalau kita tahu bom atom itu partikel terkecil dari sebuah materi, itu atom itu yang kemudian meledak menjadi kita sebut bom atom. Dan ikhlas itu seperti itu. Bukan diam, bukan kemudian kita pasif, tapi dengan ikhlas, dengan pasrah, sabar, dan syukur itu inner power kita bekerja sedemikian rupa karena kita mengakses energi yang luar biasa, energi keikhlasan, energi syukur, dan energi sabar itu. Dan mudah-mudahan kita bisa bersyukur, bersabar, dan ikhlas itu dalam kondisi
yang mungkin tidak seperti ibu. Jadi kalau untuk belajar ikhlas, sabar dan syukur itu tidak harus nunggu ada kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Kita bisa belajar untuk bersyukur terhadap apa yang kita miliki yang ada saat ini. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kang, Lagi di mana Ki? di Malang Kang. Pamat. Aduh kotor oi. Tergelak kotor. Lagi di mana? Di Malang. Di Malang. Waduh, masih jauh. Iya. Iya. Hujan Ki di sana? Nongkrong di Alfamart. Ois, mantap. Oke. Dok lanjut Kang. Ngupingkeun Kang. Iya. Lagi ngobrol berbagi kisah nyata tentang ikhlas, sabar dan syukur. Tadi saya bercerita tentang 2 orang ibu, teman-teman saya di kantor, yang satu mengadukan perihal jantung anaknya yang bocor, yang saya ketika itu tidak bisa memberikan jawaban apapun kecuali menyarankan si ibu itu untuk ikhlas, sabar dan syukur. Dan hasilnya ketika kemudian si ibu itu sudah berhasil dalam tanda kutip menyerahkan segala perihal anaknya kepada sang pembuat jantung, sampai sekarang anaknya sehat walafiat tanpa ada kendala yang berarti dengan kondisi jantungnya, bahkan sudah habis beberapa jus. Kemudian satu lagi dengan kondisi yang hampir sama, teman di kantor juga yang anaknya retinanya sobek karena permainan, dan alhamdulillah sekarang pun si anak kondisi matanya baik-baik saja. Jadi saya ingin berbagi bahwa memang sabar dan syukur ini merupakan 2 sisi mata uang yang pasti kita butuhkan kapanpun, pasti kita perlukan dimanapun. Jangan dan tidak perlu menunggu kondisi-kondisi yang kemudian memaksa kita untuk bersyukur. Jadi syukur itu tidak harus dipaksa, sabar itu pun harus tidak kemudian nunggu sesuatu yang tidak kita inginkan. Ketika kita dalam kondisi lapang, ketika kita kondisi sehat, kita dalam kondisi yang baik pun, syukur justru merupakan sebuah kewajiban. Syukur merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan agar kemudian menjadi stabilizer bagi kita, agar ambulan agar kemudian stabilitas temperatur batin kita terjaga. Jadi ketika kita bersyukur itu, kemudian kita tidak lupa diri dan tidak lupa daratan. Kita tetap membumi bahwa apa yang kita miliki, kalau kita punya mobil kemudian kita syukuri, artinya kita menggantungkan dan menyadari bahwa kendaraan yang kita miliki, bahwa rumah yang kita tinggali, bahwa uang yang ada pada kita itu bukan karena kehebatan kita, bukan semata karena ikhtiar kita yang luar biasa, bukan karena ijazah kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cakap, tapi di sana ada amanah yang Allah titipkan kepada kita, bahwa dengan ijazah, bahwa dengan ilmu, bahwa dengan kemudian fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mendapatkan kelapangan, sebagai imbal baliknya Allah tidak meminta kita untuk memberikan atau membalas budi, kecuali Allah meminta kita untuk bersyukur. Dan kalaupun kita bersyukur, itu bukan untuk Allah. Ayatnya saya lupa ya. Jika kalian bersyukur, maka sungguhnya mensyukuri diri kita sendiri. Allah mah tidak butuh syukur kita dalam tanda kutip. Tapi kita butuh syukur itu agar ya tadi, stabilitas temperatur batin kita terjaga, kita tidak lupa diri, kita tidak lupa bahwa
terlepas dari apa yang ada, yang kita miliki, itu semuanya dari Allah, yang kemudian kewajiban kita untuk bersyukur. Jadi bersyukur itu kewajiban, bukan sukarela. Bukan sukarela. Kalau lagi pengen bersyukur ya bersyukur, kalau lagi enggak ya enggak. Padahal jelas sekali titah Gusti Sampo Allah itu penting. bahwa barang siapa yang bersyukur Hijau ada nggak? niscaya Oh, akan ditambah nikmatnya. ada Sebaliknya, apa-apa. Dua ketika dekat. kita kufur Oh, maka yang biru ada nggak? ada ekses Biru. negatifnya yang akan Saya lupa, hijau dan biru beda ya. jadi syukur itu sekali lagi Lupa, Bu. sebuah kebutuhan bagi kita. Yang 4 aja Bu. Ya, ya. Dah segitu. Ya. Ada odol yang kecil Bu. Sebuah kebutuhan bagi kita Ada yang agar kecil ya. kemudian kita bisa tetap terhubung, tersambung dengan sang pemberi nikmat. Apa? Di sisi lain sabar Pasti juga apa? bukan Ya, hanya yang ketika turun kita berapa? sabar. Ketika kita dalam kelapangan, ketika kita memiliki kemampuan, kekuasaan, fasilitas yang mungkin memungkinkan kita melakukan hal yang lebih, tapi kemudian kita mampu menahan diri untuk bersabar, untuk tidak kemudian kalau kita punya materi kita kemudian poya-poya, untuk Ya, bersabar makasih ketika Bu. kita punya ilmu kemudian kita tidak lantas merasa lebih hebat dari orang lain, ketika kemudian kita punya jabatan kita tidak lantas jumawa karena jabatan kita. Diperlukan kesabaran agar kemudian amanah jabatan, amanah harta, amanah ilmu tidak lantas kemudian memalingkan kita dari sabar dan syukur tadi. Jadi sabar dan syukur lagi-lagi adalah piranti yang harus kita genggam, yang harus kita. Mohon maaf Kang, kaki turun. Mohon maaf, kaki turun. Mohon maaf, turun. Lagi ya, jadi itu mudah-mudahan obrolan sore ini bisa menambah keyakinan kita bahwa kita butuh sabar, bahwa kita butuh syukur, bukan karena apa-apa tapi karena memang kebutuhan kita, bahwa kita perlu bersyukur bukan untuk Allah tapi untuk kita, bahwa kita bersabar bukan untuk Allah, untuk kita, dua-duanya untuk kita. Jadi kalau Allah memerintahkan kita bersyukur, saya analogikan hal yang sederhana tanpa kemudian menyamakan dengan menyamakan dengan syukur yang Allah perintahkan kepada kita, seperti ketika kita nyuruh anak kita makan. Nah, makan nak. Ini sudah disiapkan makanannya, kamu makan. Kemudian ketika anak kita makan, yang merasakan nikmat makan itu tentu bukan kita yang menyuruhnya, tapi anak kita yang akses. Anak kita makan mendapatkan kekuatan juga anak kita yang memakan tadi, bukan kita yang menyuruhnya. Seperti itu juga kemudian ketika kita diperintahkan, dalam tanda kutip ya, diperintahkan Allah untuk syukur itu bukan kemudian untuk Allah dalam tanda kutip lagi. Kalau kita tidak bersyukur pun tidak akan merubah kedudukan. Kalau kita bersyukur tidak akan menambah apapun bagi Allah. Tapi kalau kita bersyukur, maka impact-nya, eksesnya adalah kepada kita yang bersyukur. Akan ditambah nikmatnya. Salah satu ketika kita bersyukur, lega, bahagia, dan lain sebagainya.
itu nikmat. Ini langsung itu juga kalau dikaitkan dengan materi ini biasanya ada tambahan-tambahan lain lah. Tapi saya lebih senang Bapak dengan bersyukur itu ada rasa puas, rasa bangga kita, rasa plong tadi bahwa kita um, mengakui nikmat dari Allah untuk kemudian akan men-trigger kita untuk membelanjakan atau menggunakan segala nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan tujuan yang memberikannya. Jadi lagi Bapak, kalau kita nyuruh anak kita makan, yang akan merasakan kenyang itu anak kita yang makan. Yang akan merasakan kuat itu anak kita yang makan. Yang kemudian akan menjadi sehat pun anak kita yang makan. Kita yang menyuruhnya akan bahagia karena dengan kasih sayang kita memberikan makanan, menyiapkan makanan kepada anak kita, kemudian anak kita mau makannya untuk kebaikan dirinya sendiri. Allah pun dengan maha besarnya pasti tahu kebutuhan kita. Makanya Allah memberikan fasilitas sebenarnya. Kalau Allah menyuruh kita bersyukur itu memberikan fasilitas, password lah. Kalau kamu pengen nambah, ini loh, syukuri apa yang sudah ada. Dan lagi bukan untuk memohon untuk kita. Maka lagi bersyukur itu kebutuhan kita. Jadi kalau sampai dengan sore ini kita belum bersyukur, maka segera rasakan, lihat, perhatikan dari pagi apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, kemudian syukuri. Kita berlatih untuk memupuk syukur kita, kemudian kita akan melihat hasilnya saat ini dan juga beberapa hari kemudian. Oke, itu sudah menjelang sore. Teman-teman mungkin juga ada aktivitas lain. Terima kasih sudah bergabung, sudah berkenan mampir. Dan Aki sekarang lagi di Malang. Mungkin nanti malam bisa ada kontak-kontak lagi. Obrolan sore ini saya cukupkan sekian. Tadi ikhlas akan melahirkan sabar dan syukur. Ikhlas akan melahirkan sabar dan syukur. Dan itu ketiga piranti itu akan menjadi salah satu atau piranti yang akan membuat kita bisa menikmati hidup ini dengan segala kebaikannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.